Jumpa lagi dalam Renungan Harian MSC Provinsi Indonesia. Edisi hari ini, hari Senin tanggal 5 Desember tahun 2022. Bacaan yang hendak kita renungkan yang pertama dari kitab Yesaya, bab 35 ayat 1 hingga 10, dan juga dari bacaan Injil, bab 5 ayat 17 hingga 26. Dan saya ingin mengajak kita semua untuk merefleksikan bacaan Injil hari ini, di mana Injil hari ini berceritakan tentang seorang lumpuh yang dibawa menghadap kepada Yesus, tentunya dengan harapan ia kemudian dipulihkan. Saudara-saudariku terkasih, ada yang menarik dari bacaan Injil hari ini. Kenapa? Ketika si lumpuh dibawa ke hadapan Yesus, yang menjadi tanggapan Yesus itulah yang menjadi menarik. Apa yang menjadi tanggapan Yesus ketika ada si lumpuh atau orang lumpuh di hadapannya? Yesus berkata, "Karena imanmu, dosamu diampuni." Seakan ada ketidakcocokan antara realitas bahwa ada si lumpuh di hadapannya dengan tanggapan Yesus. Bagaimana mungkin ada orang sakit datang kepadanya, Yesus berkata, "Dosamu diampuni." Harusnya, pastinya menurut kita, kata-kata yang tepat atau tanggapan yang tepat yang harusnya Yesus katakan adalah, "Sembuhlah atau pulihlah dari penyakitmu." Tetapi Yesus katakan, "Dosamu diampuni." Saudara-saudariku terkasih, ada banyak alasan, ada banyak katakanlah latar belakang yang bisa menjadi jawaban dari tanggapan Yesus. Tapi ada satu alasan yang ingin saya kemukakan, yang rasanya menarik untuk kemudian kita mengerti bersama. Yaitu di mana kenapa Yesus mengatakan dosamu diampuni. Ini menunjukkan bahwa Yesus mau menyadarkan kita bahwa yang terpenting adalah kesehatan jiwa kita, kesehatan hati kita. Memang tubuh juga penting untuk kita perhatikan, tetapi pertama-tama kita harus menjaga kesehatan ataupun katakanlah keadaan hati kita. Jangan sampai dosa-dosa melumpuhkan hati kita. Jangan sampai dosa-dosa melumpuhkan hati kita. Jangan sampai dosa-dosa mengotori hati kita. Karena ingat, hati yang kotor akan menyebabkan kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar, perkataan-perkataan yang tidak benar. Sedangkan hati yang bersih, hati yang tidak lumpuh akan membawa kita pada perbuatan-perbuatan yang baik, yang bermakna. Untuk itu saudara-saudariku terkasih, kenapa masa Advent pada pekan kedua ini adalah temanya pertobatan. Supaya kita diajak untuk mau meninggalkan dosa-dosa yang sebenarnya secara rohani menghambat kita, melumpuhkan kita, membuat kita tidak berdaya. Dosa akan membuat kita merasa pribadi-pribadi yang minder, pribadi-pribadi yang malu, pribadi-pribadi yang seakan jauh dari Tuhan. Harusnya kesadaran ini menyadarkan kita untuk mari kita keluar dari situasi ini. Mari kita pulihkan diri kita, jiwa kita. Mari kita terbebas dari kelumpuhan-kelumpuhan ini. Sehingga masa Advent kita diberi kesempatan untuk mau menata hidup kita, menata hati kita. Kita berani untuk meninggalkan dosa-dosa kita. Kita bertekad dengan sungguh-sungguh meninggalkan dosa-dosa kita. Oleh karena itu, saudara-saudariku terkasih, dengan menata hidup kita, dengan pertobatan ini adalah cara kita, ini adalah upaya kita menjadi pribadi yang tidak lumpuh secara rohani, tetapi pribadi-pribadi yang mampu berkarya dengan melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang disenangi oleh Tuhan. Inilah cara kita untuk membuka jalan, mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Sehingga nanti pada prenatal kita merayakan Natal dengan hati yang bebas, hati yang bersuka cita, bukan hati yang lumpuh. Semoga kita semua diberkati Tuhan dan kita semua adalah pribadi-pribadi yang kemudian terbebas dari kelumpuhan. Tuhan memberkati kita sekalian.